Belak-belakan Mahfud MD umumkan nasib Panji Gumilang hari ini. Karena ini hukum pidana, tidak boleh kita membiarkan, harus clear. Kalau memang tidak bersalah ya kita nanti akan umumkan tidak bersalah. Kalau bersalah ya proses hukum. Karena kalau kita sudah tahu di proses ada laporan, sudah diperiksa dan sudah diselidiki kok tidak diteruskan, bisa saja kita dianggap menghalang-halangi penegakan hukum. Sehingga saya sudah koordinasi dengan Polri, ini harus dikelirkan. Ada enggak kesalahan pidana tentang ini? Nah itu sekarang terus dikerjakan. Polisi kalau tidak ada mau juga menyelidiki berdasarkan informasi publik juga nggak akan dilakukan. Makanya sebenarnya yang paling berwenang itu adalah MUI sendiri. Jadi MUI yang melaporkan, karena kan tadi sudah dikatakan MUI merupakan bagian dari keseluruhan yang menegakkan aturan agama Islam di Indonesia. Jadi dialah harusnya yang menegakkan itu berdasarkan fatwa yang dia keluarkan begitu. Jadi saya kira itu yang harus dilakukan. Jadi kalau kita nunggu MUI, nunggu Kemenak, kelamaan. Saya berharap Menko Polhukam turun tangan, kumpul kementerian dan lembaga terkait, hadirkan juga tadi Bin Bais, ya kan? Ada Baintelkam, ada Densus 88, ada Pakam Kejagung yang memang membawahi masalah aliran sesat. Buka lagi penelitian MUI dan Kementerian Agama yang lama, udah nggak usah penelitian yang baru, orangnya sama, tempatnya sama. Jadi ini barang mau diapain? Mau diselesaikan atau mau dibiarkan? Yang sudah keluar ada berkenaan dengan perempuan menjadi khotib Jumat itu tidak sah. Kalau itu sengaja dilakukan berarti memang dia melanggar dari syariat dan itu adalah bagian dari penyimpangan. Insya Allah satu persatu dan termasuk juga penodaan agama. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa kerja lebih cepat ya dan lebih hati-hati. Tentunya kita tidak mau buru-buru lalu sembrono, makanya setelah laporan selesai baru kita akan keluarkan fatwanya. Mudah-mudahan minggu ini ya, karena ini mungkin terkena dengan Lebaran, mungkin minggu depan paling lambat. Kita sudah semua menjejak. Misalnya kalau Pak Panji Gumilang itu di dalam temuan kami punya 254 rekening, 256 rekening bank yang sekarang masih aktif. Lalu Al-Zaitunnya sendiri ada 30 sekian gitu. Kita semua sudah jejak itu dari dari instrumen yang kita miliki untuk mengetahui itu dan perputarannya gitu. Tetapi kepada para santri, wali santri, jangan khawatir, pemerintah tidak akan menelantarkan dan merusak sebuah lembaga pendidikan yang jelas-jelas bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nanti biar pengadilan, kalau itu pidananya pasti tidak bisa kita halangi, harus kita buka. Tidak harus ada konferensi pers lagi. Dan tadi sih saya berjanji sama Kang Emil untuk konferensi pers gitu, tapi substansinya udah beredar di masyarakat, untuk apa lagi konferensi pers. Saya hanya mengonfirmasi lagi bahwa langkah-langkahnya seperti itu. Simak informasi seputar Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun yang tengah jadi sorotan publik. Belak-belakan Amin Rais bongkar sponsor Ponpes Al Zaitun. Ya, Ponpes Al Zaitun dan pemimpinnya Panji Gumilang diduga mengajarkan ajaran sesat. Ragam kritik dan protes terlontar merespon berbagai hal kontroversi Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang. Menko Polhukam Mahfud MD umumkan nasib Panji Gumilang pada 28 Juni 2023 hari ini. Menjelang penentuan nasib Ponpes Al Zaitun, pimpinan Panji Gumilang di Indramayu, Jawa Barat hari ini, mantan Ketua MPR RI Amin Rais bersuara. Amin Rais mengungkapkan sponsor di balik Ponpes Al Zaitun yang kini menjadi sorotan karena diduga ajarannya menyimpang dari syariat Islam. Pak Muldoko yang saya sendiri prihatin masih kemarin membangga-banggakan dan sebagainya. Ini Pak Muldoko bagaimana, ucap Imam di acara Catatan Demokrasi yang disiarkan TV One pada Kamis 26 Juni. Dia menyebut saat ini Muldoko punya kedekatan dengan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang, sekarang yang sangat dekat sekali dan punya posisi sangat menentukan di pemerintah itu Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko. Saya sangat menyayangkan sekali Pak Muldoko masih membangga-banggakan kemarin itu, ungkap Imam. Imam juga mengaku sempat mendapat informasi bahwa Muldoko diduga memberi akses kepada Panji Gumilang untuk mendapat bantuan hukum. Bahkan saya dapat informasi Pak Muldoko ini yang saya membuka akses. Kapan Pak Panji perlu bantuan ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, itu tinggal telepon saja, ucapnya. Saya sudah sering bilang bahwa yang namanya SYR Agung Sedayu, yang notabene adalah adik kandung Panji Gumilang, itu adalah agen Interpol dari BIN, kata Imam.
Sosok ini disebut-sebut yang mendapat koneksi ke Muldoko untuk kemudian Al Zaitun bisa mendapat akses perlindungan dari aparat keamanan. Imam menegaskan hal itu dibuktikan pada saat masyarakat melakukan demo di Pondok Pesantren Al Zaitun. Polisi yang menjaga demo tersebut kurang lebih sekitar 1.500 personel. Menurutnya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk menyiagakan personel kepolisian yang berjumlah ribuan tersebut. Simak informasi seputar Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun yang tengah jadi sorotan publik. Belak-belakan Amin Rais bongkar sponsor Ponpes Al Zaitun. Ya, Ponpes Al Zaitun dan pemimpinnya Panji Gumilang diduga mengajarkan ajaran sesat. Ragam kritik dan protes terlontar merespon berbagai hal kontroversi Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang. Menko Polhukam Mahfud MD umumkan nasib Panji Gumilang pada 28 Juni 2023 hari ini. Menjelang penentuan nasib Ponpes Al Zaitun, pimpinan Panji Gumilang di Indramayu, Jawa Barat hari ini, mantan Ketua MPR RI Amin Rais bersuara. Amin Rais mengungkapkan sponsor di balik Ponpes Al Zaitun yang kini menjadi sorotan karena diduga ajarannya menyimpang dari syariat Islam. Pak Muldoko yang saya sendiri prihatin masih kemarin membangga-banggakan dan sebagainya. Ini Pak Muldoko bagaimana, ucap Imam di acara Catatan Demokrasi yang disiarkan TV One pada Kamis 26 Juni. Dia menyebut saat ini Muldoko punya kedekatan dengan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang, sekarang yang sangat dekat sekali dan punya posisi sangat menentukan di pemerintah itu Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko. Saya sangat menyayangkan sekali Pak Muldoko masih membangga-banggakan kemarin itu, ungkap Imam. Imam juga mengaku sempat mendapat informasi bahwa Muldoko diduga memberi akses kepada Panji Gumilang untuk mendapat bantuan hukum. Bahkan saya dapat informasi Pak Muldoko ini yang saya membuka akses. Kapan Pak Panji perlu bantuan ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, itu tinggal telepon saja, ucapnya. Saya sudah sering bilang bahwa yang namanya SYR Agung Sedayu yang notabene adalah adik kandung Panji Gumilang itu adalah agen Interpol dari BIN, kata Imam. Sosok ini disebut-sebut yang mendapat koneksi ke Muldoko untuk kemudian Al Zaitun bisa mendapat akses perlindungan dari aparat keamanan. Imam menegaskan hal itu dibuktikan pada saat masyarakat melakukan demo di Pondok Pesantren Al Zaitun. Polisi yang menjaga demo tersebut kurang lebih sekitar 1.500 personel. Menurutnya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk menyiagakan personel kepolisian yang berjumlah ribuan tersebut.